Sahabat Rumah Belajar, selamat datang pada kelas pelatihan peningkatan kompetensi TK guru secara daring. Apakah ada dari sahabat yang belum familiar dengan perangkat TK seperti komputer, laptop maupun smartphone? Saya yakin sahabat semuanya sudah terbiasa atau bahkan setiap hari menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Apakah sahabat mengetahui perangkat keras atau yang disebut dengan hardware yang menjadi bagian penting pada komputer, laptop, dan smartphone? Selain hardware, tentunya sahabat juga harus mengenal software atau yang disebut dengan perangkat lunak yang sudah tersedia di dalam laptop, smartphone, maupun komputer. Apabila sahabat ingin menambah software, apakah sahabat tahu cara melakukan penginstalannya? Perangkat lunak apa saja yang diperlukan oleh pendidik untuk mendukung pembelajarannya? Pada modul ini akan dijelaskan beberapa informasi yang terkait tentang perangkat keras dan perangkat lunak TIK. Silakan sahabat baca silabus yang sudah disediakan sebagai gambaran materi yang sahabat pelajari. Selamat berkarya dan sukses. Sahabat Rumah Belajar, apakah sahabat sudah menyimak video pengantar tentang perangkat TIK dasar? Apakah sahabat sudah dapat menemukan minimal menyebutkan perangkat keras yang biasa sahabat gunakan dan bagian-bagian penting dari komputer, laptop, atau smartphone? Sebagai informasi awal, komputer termasuk di dalam laptop dan smartphone terdiri dari 3 komponen, yaitu hardware atau perangkat keras, kedua software atau perangkat lunak, dan 3 hardware pengguna komputer. Pada kegiatan belajar 1 ini, Anda akan mempelajari tentang jenis-jenis perangkat keras serta fungsinya. Selamat belajar dan tetap semangat. Sahabat Rumah Belajar, kalian telah mempelajari macam-macam perangkat keras atau hardware. Selain hardware, tentunya sahabat Rumah Belajar juga harus mengenal software atau yang disebut dengan perangkat lunak. Perangkat keras dapat kita lihat dan dapat kita sentuh dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perangkat lunak atau yang disebut dengan software tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sentuh tanpa kita mengoperasikannya. Nah, pada modul ini akan dijelaskan beberapa informasi terkait perangkat lunak atau software. Semoga sukses. Selamat. Halo sahabat Rumah Belajar dimanapun berada, semoga tetap semangat dalam mengikuti semua pembelajaran. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Sebagai generasi milenial, pastinya komputer bukan suatu perangkat baru bagi kalian. Semua hal di sekitar kalian kini sudah berbasis dengan teknologi, termasuk smartphone kalian. Namun, tahukah kalian bahwa perangkat komputer itu dapat
dikategorikan berdasarkan fungsinya. Dalam proses kerja komputer dikenal 3 komponen dasar, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain, kalian diharapkan nanti mampu menyebutkan semua perangkat keras dan mengkategorikannya berdasarkan fungsinya. Perangkat keras merupakan semua perangkat yang tampak secara fisik dan terlihat wujudnya, termasuk semua perangkat yang ada di dalam casing CPU. Contohnya adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, speaker, dan lain-lain. Perangkat keras yang kita ketahui tadi dapat kita kelompokkan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Kelompok yang pertama, kelompok input. Kedua, kelompok proses. Ketiga, kelompok output. Keempat, kelompok storage. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas kategori yang pertama adalah kelompok perangkat input. Perangkat input merupakan semua perangkat yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diolah oleh komputer. Perangkatnya adalah mouse, keyboard, scanner, joystick, kamera. Scanner merupakan alat pemindai data berupa teks ataupun grafis yang akan disimpan menjadi sebuah file. Peranti masukan berikutnya yaitu layar sentuh atau yang dikenal dengan touchscreen. Teknologi touchscreen ini diperkenalkan oleh Eric Arthur Johnson pada tahun 1965. Namun semakin berkembang pesat setelah kemunculan dari smartphone. Kelompok proses merupakan kelompok perangkat yang berfungsi untuk melakukan proses data. Perangkat ini berfungsi sebagai unit pemroses pusat atau Central Processing Unit, bekerja sebagai otak komputer. Kelompok output adalah kelompok perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dikerjakan oleh komputer dalam bentuk teks, gambar, bahkan suara. Contohnya, peranti pengingat atau backing storage merupakan pengingat yang terdiri dari memori utama dan sekunder. Memori utama biasa disebut juga memori primer dan memori internal. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ROM dan RAM. Selain memori utama, terdapat juga peranti penyimpanan sekunder, di mana peranti ini adalah semua perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Demikian tadi pembahasan kita tentang perangkat keras. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.